Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Information, selamat malam semua listeners. Senang sekali Audrey Juwana kembali menemani Anda di malam hari ini tepat di tanggal 10 Oktober. Tanggal kembar ya, mungkin Anda sibuk banget nih ya buka marketplace ataupun mungkin tempat-tempat belanja yang Anda sukai untuk mendapatkan promo. Tapi jangan lupa di samping mendapatkan promo, Anda juga harus mendapatkan insight gitu ya. Pastinya dari dunia bisnis. Karena kali ini kita akan berbincang dalam Smart Enterprise bersama dengan salah satu sosok pebisnis ya yang sudah menekuni bisnisnya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun small listeners dengan bahan salak ya yang merupakan buah yang sangat populer di Indonesia. Eh, Sosok yang satu ini bisa mengubahnya menjadi sebuah ladang bisnis. So, kita akan berbincang langsung bersama dengan Mas Untoro Hadi Suharto. Selamat malam, Mas Toro. Selamat malam, Mbak Audrey. Sehat, Salam Mbak? kenal, Mas Toro. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Mbak Audrey sehat, Mbak? Sehat, Mas. Oke, hari ini kita akan membahas satu bisnis yang cukup menarik gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang salak sendiri, salak merupakan buah yang kayaknya mudah sekali gitu ditemui di Indonesia, tapi memang asalnya dari tiap daerah menghasilkan buah yang berbeda-beda gitu. Tapi sebelumnya aku penasaran sebenarnya Mas Toro. Mas Toro memang punya keinginan untuk berbisnis sejak muda kah gitu ya? Atau mungkin sejak tamat kuliah atau justru sebelumnya nih sempat melalang buana menjadi karyawan ataupun pegawai swasta atau seperti apa Mas Tara? Ya, ya terima kasih, Mbak Audrey. Jadi cerita sedikit dulu ya, flashback. Jadi, Mbak, waktu saya kecil tuh memang orang itu selain mereka berdua itu adalah seorang guru pengajar gitu kan, bapak guru SMK, ibu guru TK, itu kan kebetulan di rumah tuh ada kebun salak itu berapa petak ya itu. Kebetulan kan rumah kami di Kecamatan Serumpung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jadi memang di lereng Merapi sebelah selatan, Mbak Audrey. Jadi di situ memang sebelumnya itu ada buah salak lokal ya, salak Jawa lah kalau Mhm. istilah orang sini tuh salak lokal ya, salak Jawa atau salak lokal gitu kan. Waktu saya masih umur berapa ya, dua atau 5 tahunan lah, itu salak yang sebenarnya salak lokal itu di-upgrade lah jadi salak ngelumut atau salak pondok super satu. Jadi Oke. memang dari kecil sudah terbiasa sih, jadi bantuin orang tua sepulang sekolah, itu kan ibu juga sepulang ajar itu merawat kebun salak, terus itu kasih penyerbukan, bantuin panen dan lain-lain itu juga udah sejak kecil. Sampai kuliah pun juga eh, bekal saya jajan itu Oke, dari buah salah salak. juga. Kadang itu dari Oke, mana? Kalau orang tua nggak punya uang gitu kan, masa nggak punya cash gitu kan, ya. saya dibekalin karung itu dulu satu karung salak Oke, untuk dijual gitu Mas. jual dulu. Jadi Oh, kalau kalau itu kan banyak banyak apa ya ya pasar tradisional ya. ya, Kebetulan betul. ada yang kenal salah satu pedagang di situ, terus tahu kalau saya tuh asalnya dari Serumbung gitu kan punya kebun salak juga. Terus dia minta request itu untuk dibawain ya, itu jadi bekal itu Mbak. Iya. Nah, itu waktu kuliah, waktu sekolah pun juga sama gitu kan. Oke. Nah, setelah itu memang lulus kuliah 2013 itu saya sempat ngantor lah ikut sama orang dulu sampai tahun 2019 gitu. Lah, mulailah karena 2019 tuh melihat potensi salak itu tuh inilah ekonominya turun. Nah, kami ya bareng-bareng lah saya bertiga saat itu. Mhm. Itu inisiasi menginisiasi salak itu nanti naikkan nilai ekonominya gitu Mbak. Jadi dengan Oke. olah-olahan salak itu ada keripik, ada macam-macam sih. Mhm. Gitu sejarahnya Mbak. 2019 ya. 21 April 2019 Zala Food Indonesia berdiri. 5 tahun saat 5 tahun 5 tahun ya berarti ya. Oke, sudah lima cukup tahun. lama. Tapi menarik ya, ternyata berarti bisnis ini lahir dari ya secara nggak langsung karena sudah tumbuh besar bersama dengan salak juga, orang tua juga berbisnis salak dan akhirnya kepikiran ya Mas ya untuk apa ya membuat nilai salak ini menjadi lebih bernilai gitu. Cuman kan memang kalau kita bicara tentang keripik ataupun olahan-olahan buah mungkin sudah cukup familiar gitu ya. Kalau Hmm. challenge-nya
salak untuk menjadi olahan-olahan itu adakah, Mas? Atau seperti apa di awal? Menemukan nggak? Ya, kalau challenge sangat banyak ya Mbak ya, karena buah salak sendiri kan punya karakteristik yang unik gitu ya. Betul. Jadi kalau dari buah salak yang saya tahu itu buah salak yang di lereng Merapi sebelah selatan yang kami olah jadi olahan itu namanya jenisnya salak pondoh super atau salak ngelumut. Itu kan kalau lihat varietas buah salak di Indonesia kan macam-macam Mbak. Ada Ya, salak betul. gula pasir, gitu kan, ada salak si Padang si Dempuan ya pada Wah nih ya, macam-macam asam ya. salak merah seterusnya. Dan Ya, kalau salak yang kami olah itu memang salak yang apa ya, kalau di selain buah endemik itu dinobatkan buah salak yang paling enak ya karena karakteristiknya manis, crunchy, terus bisa tahan lama dan kita standarnya bisa diolah, maksudnya bisa diekspor gitu ya. Karena bule itu senang juga itu sama sama buah salak kayak gitu. ya, Cuman kalau saya ya yang pasti memang kita kan karena dari hulu ke hilir ya Mbak ya, dari petani, petaninya juga kita kelola, terus nanti mitra kami juga punya mitra-mitra UKM produksi olahan salak itu juga gitu. Jadi memang challenge-nya lebih ke apa ya? Ke standarisasi produk sih Mbak. Kalau untuk pemasaran itu lebih ke edukasi gitu. Oh ini ada buah salak nih, buah asli Jogja, asli Indonesia, asli Jogja gitu kan, salak pondok gitu kan. Oh ada olahannya toh gitu kan, olahannya ada keripik dan lain-lain, itu lebih ke edukasinya sih. Edukasi sama yang tadi kalau dari hulunya ke petaninya, petani dan mitra itu ya kami effortnya luar biasa sih untuk apa ya, untuk standarisasi produk gitu kan, untuk pengelolaan apa namanya jadi di pertanian pun juga ada kendala hama juga. Kami juga mengadakan pelatihan untuk menanganin hama yang ada di sana. Itu ya, effortnya ke situ sih, challenge itu sih Mbak. Karena ya, ya, banyak orang ya, sosiopreneur betul. kan. Ya, jadi harus pikirin dari awal sampai dengan akhirnya Ya diterima betul. konsumen gitu ya, Mas Toro ya. Dan Betul, pasti betul. aku masih tertarik gitu membahas tentang si bahan baku salak sendiri, Mas. Berarti ini memang asli dari lereng Gunung Merapi dan mungkin perkebunannya sudah sangat banyakkah di situ, Mas, untuk salak sendiri? Ya, kalau buah salak pondoh itu kan sekitar tahun 80-an ya Mbak ya. Kalau Ya, jadi kalau mungkin Mbak Audrey belum tahu salak pondoh yang sebenarnya seperti apa. Sekarang yang tahu salak pondoh itu yang seperti sekarang warnanya orange kayak gitu kan. yes, Warnanya betul. orange terus keemasan kayak gitu kan. Nah, sebetulnya kalau salak yang disebut salak pondoh itu warnanya hitam kulitnya sebetulnya. Oh, oke. Manis. Itu tahun 80-an. Terus ada pengembangan dari persilangan antara buah pondoh sendiri dengan salak lokal yang besar-besar. Nah, Yes. terus disilangin jadi salak pondoh super atau salak ngelumut itu gitu. Mhm. Nah, kebetulan di lereng Merapi sebelah selatan itu kan tanahnya bagus banget itu. Ya, Tanah campur subur ya, vulkanik ya, Mbak ya. betul. Jadi kalau bibitnya diambil dari sini ditanam di daerah lain tuh hasilnya beda. Nggak bisa ya. Asem gitu. Ya. Hasilnya beda. Kalau di sini ya itu tadi manis, crunchy, terus bisa bertahan lama meskipun untuk apa ya? Jadi perkebunan itu apa ya? Untuk jadi pertaniannya lah maksudnya itu nggak perlu pakai pakai pupuk tuh juga udah Oke. bagus tuh. Ya. Basic dari tanahnya itu sudah bagus karena ada kandungan vulkaniknya gitu Mbak. Itu sih. Salak lumut namanya itu. Salah Di lumut Instagram ya. yang saya Iya. Yes, oke. Ini semakin menarik gitu ya, karena memang melihat kayaknya bisnis-bisnis seperti ini juga sudah semakin marak gitu ya, Mas. Cuma nanti kita akan bahas lagi terkait dengan proses bisnisnya seperti itu ya, karena pastinya cukup challenging di awal untuk bagaimana membuat masyarakat tahu bahwa ada sebuah olahan keripik ataupun juga makanan ya dari salak yang justru cukup unik juga gitu ya, salak jenis ngelumut ataupun pondoh super. Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi soalnya jangan kemana-mana, kami masih berbincang bersama. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Oke, listeners, kembali lagi dalam Smart Enterprise dan masih bersama Audrey Juwana beserta dengan Mas Toro selaku founder dari Zalak Food Indonesia yang kita tadi sudah dengar ya kisahnya, ceritanya kenapa awalnya Mas Toro ini terjun ke bisnis salak gitu ya. Karena keluarga juga yang memang basicnya adalah mengelola perkebunan salak gitu ya. Dan mungkin kalau orang ngomongin tentang salak ya identik olahannya hanya di asinan ataupun di keripik aja gitu Mas. Cuman ternyata by proses selama 5 tahun ini Mas Toro sukses berhasil menciptakan produk-produk inovatif lain gitu ya yang berasal dari salak. Boleh diceritain nggak Mas sebenarnya awalnya menemukan produk apa sampai 5 tahun ini akhirnya berkembang menjadi seperti apa? Silakan Mas Toro. Ya, siap. Terima kasih, Bang Ali. Jadi kalau uh, Zalak Food Indonesia menemukan produk-produk yang sekarang sudah jadi produk utama dari Zalak Food Indonesia itu tuh awalnya tuh kita tuh maksudnya kita tuh hadir di salah satu pameran potensi Kecamatan Serumbung saat itu Mbak, ceritanya gitu. Oke. Aha. Nah, kalau tiap
17-an lah ya pas perayaan kemerdekaan itu kan ada pameran biasanya potensi kecamatan gitu kan. Nah, kami main ke situ, oh ternyata itu bisa jadi macam-macam ternyata gitu kan. Yes. Ada jadiin keripik, ada jadiin manisan, saat itu ada jadiin asinan juga, ada jadiin makanan olahan kayak jadi apa namanya itu sambal salak atau gudeg salak itu jadi aneh-aneh kayak gitu. Ternyata bisa Oke. bisa jadi kan Iya. saya tertarik saat itu kayaknya bisa ini dikembangin gitu kan bisa Ya. dikembangin lebih serius lagi gitu kan kalau kebetulan kan saya sendiri itu kan basicnya komputer mbak nggak relate sebetulnya sama Ya. makan Bisnis ya. makanan itu nah Iya. itu dan ya alhamdulillah juga saya punya bekal internet marketing jadi dari situ ya mulailah ini ide-ide kreatif tuh muncul gitu kan dari kepala itu kan. Ini nanti kalau kemasan masih UKM itu masih sederhana banget, nanti saya desain, saya bikin yang sangat menarik kayak gitu dan saya bikinkan website dan seterusnya kayak gitu. Jadi, mulai saat itu saya mencari hunting. Pertama memang Zala Indonesia itu kita cari mitra dulu Mbak, mitra produksi karena di itu sendiri untuk pengolahan salak, terutama keripik itu kan perlu alat khusus kan, Oh, namanya vacuum drying kayak gitu kan kami belum punya ya resource yang ada atau alat-alat masih belum ada pandangan juga kan nah kami karena sosiopreneur ya kami menggandeng saat itu 4 mitra gitu kan. 4 mitra olahan salak dua olahan keripik masing-masing punya alat vacuum frying sendiri gitu kan kapasitas 10 kiloan saat itu gitu kan terus ada yang manisan salak juga terus bubuk biji salak terus ada geplak dan dodol salak saat itu jadi semua bagian dari salak itu buah salak ngelumput itu bisa dijadikan sebetulnya bisa dijadikan produk olahan sebenarnya Pak mulai dari buahnya bijinya kulitnya itu bisa jadi macam-macam gitu kan. Kalau buah jelas banyak banget kan. Jadi ya. keripik, manis, asinan dan lain-lain itu kan. Nah, kami memproduksi bubuk biji salak itu kan. Kalau orang sebutnya kopi biji salak itu kan. Nah, itu Oke. mengandung antioksidan yang tinggi gitu. Nah, Ah, unik itu. Unik ya. banget sih. Jadi karena keunikan itu gitu kan terus ya kami mulailah saat itu edukasi gitu kan terus cari cari apa ya lab untuk ini sebetulnya kandungannya apa sih gitu kan terus ini ada apa namanya ada eh, apa namanya kalau obat tuh ada khasiat enggak sih gitu kan ada khasiatnya Oh, atau enggak jadi kami lab kan kebetulan saya main ke UGM saat itu ke Universitas oke. Gadjah Mada ke Aha. teknologi pengolahan hasil pertanian saya ketemu sama salah satu staf dosen di situ, saya tanya-tanya terkait salak. Nah, alhamdulillah beliau tertarik ya, appreciate juga. Terus dibantu untuk melihat kandungan dari biji salak dan kulit salaknya juga. Dan nah, Yes. ternyata ada kandungan antioksidannya, antioksidan polifenol saat itu ditemukan. Dan beberapa yang lain saya lupa. Nah, Ah, itu mulailah kami edukasi juga. Ternyata nggak cuman buahnya tok, dan daging dari buahnya tok. Ternyata biji sama kulitnya juga bisa. Tapi kalau kulit ya kami masih belum jadiin untuk makanan ya Mbak ya. Kami masih Yes. dijadikan apa? Kayak kerajinan gitu loh. Ada Oh, kerajinan-kerajinan yes, oke. gitu. Oke, berarti udah banyak turunannya. Cuma tadi aku tertarik, Iya. Mas Toro katakan kami sebagai sosiopreneur. Nah, ini mungkin banyak di luaran sana yang nggak mau mengarah ke sosiopreneur karena mungkin lebih memikirkan untung dulu, benefit dulu gitu ya. So, sebenarnya apa sih misi teman-teman Zalak sendiri gitu ya? Karena kan biasanya kalau sosiopreneur sendiri punya misi positif yang dibawa juga nih ya dalam melakukan proses Iya, iya. bisnisnya. Boleh cerita sedikit nggak, Mas? Apa aja sebenarnya? Siap-siap. Oke, jadi mulai awal tahun 2019, tepatnya 21 April 2019, kami Yes. mendirikan Zat Afu Indonesia itu eh, apa ya di inisiasi ya, bukan di inisiasi ya, lebih ke kami punya cita-cita atau goals. Saya punya goals, ada 2 goals dan goals pertama itu kami pengen membawa olahan buah salak ngelumput atau salak pondok super itu biar dikenal sama pasar nasional dan internasional gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami pengen bikin ekosistem petani salak dan olahan buah salak itu biar ya nilai ekonomi tujuannya itu tadi nilai ekonomi salak bisa terangkat kembali itu sih Mbak 2 poin itu sih goals kami gitu kan. Nah sekarang pasar nasional sudah masuk, pasar internasionalnya masih fresh fruitnya aja yang masih yang apa yang sudah masuk gitu. Mhm, oke, berarti memang
bisa dilihat dari 5 tahun terakhir, antusiasme masyarakat juga terkait dengan olahan salak ini juga cukup tinggi gitu ya, Mas. Kalau misalnya tadi ada sekitar 10 produk yang sudah dihasilkan Zalak sendiri, yang paling tinggi antusiasmenya dari masyarakat Indonesia itu produk yang mana, Mas Toro? Ya, siap. Jadi kalau dari Salak Food Indonesia ada dibagi menjadi dua kelompok produk ya Mbak ya. Jadi produk pemberdayaan sama produk murni dari Salak Food Indonesia. Jadi kalau saya dari dua kelompok itu, kalau produk yang pemberdayaan, memang kami fokusnya ke keripik gitu. Jadi keripik itu best sellernya untuk produk pemberdayaan. Gitu. Oke. Jadi itu keripik salak yang tadi pakai mesin vacuum frying gitu. Terus kalau yang produk yang dihasilkan sendiri dari pabrik atau tempat produksi salak food Indonesia itu ada namanya crackers salak atau kerupuk salak itu kalau bahasanya gitu ya, Oke. kerupuk salak rasa-rasa gitu. Jadi kami di pabrik kita sendiri, maksudnya kita juga punya tempat produksi khusus ya, itu yang apa yang ada di ya di lingkup kantor kami gitu kan. Nah Ya. itu kami produksi tiga produk. Produk pertama tadi itu crackers, terus sirup, terus jam. Jadi tiga Oke. itu sekali produksi Mbak, sekali produksi. Jadi Oh, kalau keripik itu kan memang harus punya kriteria khusus ya. Keripik atau manisan itu kan buahnya harus kriteria khusus, kematangan tertentu, terus besar juga mempengaruhi kayak gitu. ya. Itu kalau keripik dan manisan atau asinan gitu. Tapi kalau kami yang di tempat produksi utama Zalaf itu buah-buah yang kecil-kecil atau yang kalau mungkin Mbak Audrey tahu itu kalau ada anak salak ya, anak salak. Kalau Ya, makan salak kan kecil-kecil ada yang ya. kecil-kecil. Nah, itu Ya, ya. biasanya kadang kadang dibuang kayak gitu kan. Ya, oke. Tapi kalau jadiin keripik nggak bisa juga itu. Tuh, Nah, kecil kami banget ya. kami mengolah yang maksudnya nggak masuk grade yang kecil-kecil atau mungkin yang pas dipanen kena kena apa ya kena benda tajam lah karena kan pakai alat itu kan. Itu kami olah jadi sirup, terus Oke. crackers sama jam itu. Kalau jam bisa dikembangin jadi macam-macam. Kemarin kami bisa mengembangin jam itu jadi coklat pralin, isinya Oke. jam salak, sama yang terakhir itu kami bikin pie, pie dengan selai Oh, selai salak, sangat. jamnya salak. Jadi sekali produksi sekali jalan itu Mbak. Buah salak kita chopper jadi satu, kita kita lembutkan lah, kita hancurkan, Ya. terus nanti satunya kita jadiin apa tuh? Jadiin sirup. Terus Mhm. yang ampasnya tadi kita jadiin eh, crackers atau jam gitu. Tinggal milih nanti mau seperti apa. Ini baru belajar Wah, bikin buka salak ini, Mbak. oke. Gagal terus. Kalau kalau untuk yang proses produksi sendiri itu sudah berjalan berapa tahun, kalau boleh tahu, Mas Toro? Kalau yang tempat produksi kami sendiri tuh jalannya baru 3 tahun ini sih, Mbak. Karena kan Hmm. apa ya kita perlu kayak percontohan gitu sih, percontohan untuk oh Jalaku itu juga tetap produksi gitu, produksi ini nggak murni Ya. pemberdayaan kayak gitu. Nah, karena memang ya perlu untuk keseimbangan sih karena memang eh, mitra itu ya gimana ya karena kita bareng-bareng terus dengan orang banyak jadi kadang diarahin ya ada yang langsung mau ada yang ya gitulah berbelit-belit gitu Ya. cuman ya nggak apa-apa sih ini kan tantangan kami yang tadi saya sebutkan salah satu challenge-nya ya gitu kalau sociopreneur itu memang ngurusin orang banyak kita berhubungan dengan banyak orang jadi pemikirannya macam-macam kalau kita memang nggak berpengaruh kuat di situ ya itu tadi apalagi kita masih anak muda ya Mbak ya masih anak muda kadang Betul. itu kalau ketemu orang sepuh-sepuh itu woi mas kayak gitu biasanya gitu ya Iya, di iya, iya. anulah pandang sebelah mata gitu kan tapi nggak Ya, apa-apa kita tetap masih berusaha terus untuk ya bareng-bareng dengan UKM terus UKM juga kalau kemarin butuh alat betulan kami juga baru ngadain alat vacuum frying untuk salah satu mitra kami yang kami upgrade kapasitasnya nah ini baru proses untuk apa ya proses pemesanan lah alatnya kan yang vacuum frying tadi itu Mbak itu oke. Wah, ceritanya. menarik ya perjalanannya ya. Aku juga baru tahu tuh ada selai salak dan juga sirup Dan salak ya. Jadi ini mungkin mungkin dicoba juga besok. bisa jadi apa ya? Satu bisa menjadi opsi oleh-oleh juga mungkin ya Mas. Atau sudah mengarah ke sana nih, Mas Toro? Ya, karena Jogja itu kan kota pelajar, kota wisata sama pelajar Ya, ya. Nah, iya. jelas kota wisata gitu kan. Itu memang salah satu alternatif oleh-oleh dari Yogyakarta. Jadi kan kalau pada bosen lah, jadi wisatawan itu kan kalau yang ke Jogja itu kan paling yang dicari
Ya. bakpia, gitu. Ah. Gudeg, batik, kayak gitu kan. Kalau olahan makanan ya sekarang yang baru juga termasuk pepes itu juga sudah masuk ke Jogja. Lah kami karena membawa buah asli Jogja ya itu jadi alternatif juga sih Mbak. Cuman edukasinya memang harus sama dinas-dinas terkait. Kami juga kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh kayak gitu untuk ya mengenalkan oh ini ada buah salak atau ada khas Jogja yang lain toh gitu. Itu sih Mbak. Oke, nah aku penasaran juga nih terkait dengan isu lingkungan juga ya Mas Toro ya. Apakah juga Mas Toro mengarah ke sana? Nanti kita akan bahas karena banyak juga pebisnis yang sudah memikirkan ke arah sana. Mungkin apakah ada turunannya lagi pupuk kompos kah atau bagaimana? Nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya Mas Toro ya. Pastikan juga semua listeners jangan kemana-mana karena kita masih ada 2 sesi dalam perbincangan bersama dengan Mas Untoro Hadi Suharto selaku dari founder Zala Food Indonesia. Kami kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Listeners, kita sambung lagi perbincangan pada malam hari ini bersama dengan Mas Untoro Hadi Sunharto selaku dari founder Zalak Food Indonesia dan juga masih bersama dengan Audrey Juana sampai dengan jam 8 malam, small listeners. Kalau ngomongin tentang bisnis dan lingkungan, mungkin banyak juga customer yang justru melihat ini sebagai excuse ataupun penarik lah ya untuk bisa menjadi loyal customer gitu. Dan juga banyak pebisnis yang memang memanfaatkan juga momen keberlanjutan, terus juga lingkungan ini juga sebagai salah satu misi dan visi juga dalam bisnis. Nah, Mas Toro sendiri apakah juga ikut dalam tren tersebut gitu ya, atau juga mungkin ada turunan-turunan dari salak ini juga nih yang bisa dimanfaatkan untuk lingkungan di sekitar, Mas Toro, silakan. Ya, terima kasih Mbak Audrey. Jadi terkait sustainability ya namanya, Ya. sustainability gitu ya, atau enterprise gitu ya. Jadi kami juga sudah mulai menganut itu sih untuk keberlanjutan ya. Karena untuk bahan-bahan yang kami olah gitu kan ada sisa, ada limbahnya gitu kan. Jadi limbah itu kan mungkin kayak potong-potongan kecil gitu kan. Terus ada kulit-kulit ari kayak gitu. Terus ada yang busuk-busuk juga gitu kan. Nah, kami olah jadi pupuk organik, pupuk cair organik, Mbak. Jadi harapannya nanti pupuk cair organiknya itu nanti bisa kembali lagi untuk mensuburkan, menambah kesuburan maksudnya, menambah kesuburan dari tanaman salak sendiri sih, harapannya gitu. Jadi muter ya gitu. Jadi kan kalau sekarang tadi isu sosial, isu lingkungan juga sebetulnya kami juga masih menggarap juga. Kebetulan di daerah kami itu kan memang di lereng Merapi itu kan kandungan pasir Merapinya kan sangat banyak dan bagus. Nah, rata-rata itu kan kebun-kebun salak yang di pinggir sungai dengan bawahnya itu tuh ada pasir Merapi yang bagus, itu tuh sekarang dialih fungsikan, malah ditambah di ya diambil pasirnya dari bawah, mulai longsor-longsor. Jadi di sekitar sungai itu kan di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Yogyakarta itu ada sungai yang ya pinggir-pinggirnya memang buah salak lah itu, kebun-kebun salak itu. Itu digituin dialih fungsikan jadi pertambangan itu. Kami hadapin juga kayak gitu kan. Jadi banyak perkebunan salak itu yang dialih fungsikan jadi pertambangan atau ya jadi kebun-kebun yang lain sekarang gitu kan. Lah selain tadi kami mengolah sisa-sisa bahan tadi jadi kompos atau jadi pupuk cair organik. Ya, apa nanti bisa muter sih, bisa menghidupi sendirilah gitu untuk olahan salaknya gitu, Mbak. Harapannya Yes. gitu. Oke, Mas Toro, dan kita masih melanjutkan perbincangan ini. Tadi dari perbincangan ini aku juga sempat penasaran gitu ya terkait dengan biji salak yang menjadi salah satu em, produk lah ya, jadi minuman bahkan. Kalau misalnya dipikirin, dibayangin kan biji salak tuh keras banget ya. Bahkan kalau kita makan udah kita buang aja, kita nggak kepikiran ini akan jadi produk apa gitu. Tapi Mas Toro dan tim memikirkan sebuah produk minuman gitu ya dari eh, biji salak ini yang kaya juga akan kandungan-kandungan yang kita butuhkan. So, progres perjalanannya seperti apa sih, Mas? Dan varian-varian minuman yang seperti apa yang bisa kita nikmati dari biji salak sendiri? Silakan. Ya, Mbak Utri. Jadi kalau kami produksi olahan salak itu kan memang ada sisa bijinya ya, Mbak ya. Jadi kalau yang kami olah jadi minuman itu bukan yang dimakan kita biasanya terus dibuang gitu, terus udah masuk mulut itu kami olah, itu bukan itu sih. Sudah pas kami produksi keripik itu kan pasti ada bijinya ya. Biji-biji itu kami Betul. kumpulin, terus kami keringkan, terus kami sangrai gitu, kami roasting kayak kopi gitu, terus kami grinder gitu. Jadi memang itu riset awal memang eh, apa ya kalau bijinya itu tuh bisa dijadikan minuman gimana sih, kayak gitu dulu awal-awal memang sejarahnya seperti itu sih. Akhirnya memang inisiatifnya salah satu mitra kami gitu kan, biji salak itu dijadikan ya kayak kopi, itu makanya sebutnya kopi biji salak awal-awal kayak gitu. Oke. Tapi terus kami kembangkan, maksudnya kami tanyakan ke pihak lab UGM gitu kan, bener nggak sih ini bisa dimakan gitu kan?
terus masih aman enggak sih gitu kan, terus kandungannya apa aja sih gitu kan. Ternyata Ya. dari pihak yang apa yang ahli lah terkait pangan itu, ya itu aman aman dan ada khasiatnya gitu. Kata kata dari pihak kampus itu ada kandungan antioksidannya. Jadi memang kami mulailah serius ke situ. Sebelumnya itu produk itu masih dari UKM kami itu masih pakai pakai apa ya, pakai panci panci dari gerabah gitu kan, dari Oke. tanah liat itu. Nah, sekarang sudah pakai alat roasting kopi kayak gitu. Dulu Hmm, sebelumnya kalau untuk menghancurkan itu memang keras banget ya Mbak ya. Kalau sudah disaring betul. memang masih keras. Itu pakai penumbuk jamu dulu masih pakai Ah, itu. iya, Lalu iya, sama lumpang atau alu ya, iya, lalu iya. yang lumpang yang tempatnya itu. Nah, itu masih seperti itu dulu pas awal-awal kan. Hmm. Terus sekarang kami siapin alat, terus ya sudah lebih modern sih. Dia lebih enak untuk produksinya dan kapasitasnya juga lebih banyak lagi. Untuk sekali produksi, sekali masuk ke alat roast itu juga bisa langsung 20 kilo gitu. Dan sebenarnya cuman cuman ya secukupnya pancinya itu dulu. Iya. Nah, dan tadi banyak sudah membuktikan khasiatnya. Dia orang yang punya gula darahnya tinggi, maksudnya ya ada Hmm. hipertensi, gitu kan. Oke. Terus untuk melancarkan apa namanya kolesterol, maksudnya saluran pembuluh darah itu karena ada Iya. kolesterol kayak gitu. Itu sudah terbukti sih. Berapa treatment pakai itu, bahkan yang ada sakit gitu, diabetes ya itu pakai treatment itu minum tiap tiap pagi itu ya sekarang katanya sih itu dari testimoni yang sudah masuk turun gitu gula darahnya gitu itu sih Oh, kalau sejarah tentang biji salak yang ya biasa makan langsung buang ya kalau nggak buat, iya. buat, Lempar-lempar. buat Ya, gitu. ya, ya, ya. Oke, jadi justru bahkan ada apa ya manfaat juga untuk kesehatan ya di beberapa sisi dan juga sudah ada testimoninya. Jadi mungkin membukakan mata kita juga nih small listeners bahwa em, apa ya part-part yang mungkin tidak penting di sebuah buah juga bisa dimanfaatkan ya kalau kita mau memikirkan lagi proses dan juga kandungan-kandungannya seperti apa dan pengolahannya benar pastinya seperti itu. Nah, kita sambung lagi terkait dengan kulit gitu. Tadi Mas Toro juga katakan bahwa kulit ini dijadikan sebuah kerajinan nih Mas ya. Tidak dalam sebuah produk yang bisa dikonsumsi karena kayaknya kalau salak pondok kan agak tajam ya kalau nggak salah ya Mas ya. Atau kulitnya berbeda gitu. Nah, kerajinan jenis apa sih Mas yang bisa dihasilkan dari kulit salak ngelumut ini sendiri Mas? Ya, jadi kalau kulitnya memang kami sekarang ya fokusnya ke kerajinan-kerajinan sih. Jadi kayak bikin kolase-kolase kayak gitu, Mbak. Terus Oke. bentuk bentuk apa ya, bentuk boneka atau apa. Kadang kalau Hmm. kita ada apa ada anak-anak yang pelatihan di sini, anak-anak TK itu kami Ya. menyediakan itu untuk bikin kolase-kolase. Terus sempat juga apa dijadikan kalau dulu awal-awal memang kami bikin kayak teh gitu dan cuman kok Oke. rasanya bukan teh sih. Jadi ya masih kayaknya nggak belum belum masuk lah, maksudnya nggak mudah untuk edukasinya. Makanya Hmm. eh, tiap apa ya buah salak buah apa biji salak biji salak apa kulit salak yang kami kami hasilkan dari sisa produksi itu kami keringkan terus untuk ya tadi itu kerajinan kolase-kolase kayak gitu. Ada sih Hmm. contohnya berapa di depan tadi itu kalau mau lihat itu Oke. untuk pelatihan sih Mbak itu. Iya. Oh ya tambah yang tadi biji salaknya kami juga baru ngembangin biji salak yang apa ya, jadi bubuknya itu kami jadikan kosmetik ya ini paling baru kemarin Kosmetik. bareng sama anak salah satu kampus di Jogja Mhm. dijadikan telur kecantikan gitu karena ada memang ada kandungan itu tadi antioksidannya gitu jadi itu untuk bubuk salaknya tambahan aja sih kalau yang kulit ya tadi tadi tuh kerajinan sekelas kayak gitu sih Wah, menyesuaikan nanti. oke. Wah, ini jadi semakin menarik ya apa apa perpanjangan bisnisnya gitu ya. Bahkan yang mungkin awalnya tadi kita nggak anggap gitu ya bisa jadi ke kosmetik. Nah ini kan juga bisnis kosmetiknya lagi tinggi-tinggi banget gitu ya. Jadi ini bisa jadi mungkin substitusi ya Mas ya Iya betul. terkait dengan kandungan-kandungan yang dibutuhkan di kosmetik. Nah cuman pastinya di 5 tahun ini ya Mas butuh terus pengembangan-pengembangan gitu ya. Dan kayaknya Mas Toro sendiri tidak puas dengan satu dua produk, tapi kalau bisa ada yang lain kenapa enggak gitu dikembangkan dan lain sebagainya. Apa sih yang men-trigger hal tersebut atau justru Mas Toro juga dapat banyak feedback dari
rekan-rekanan, mitra-mitra gitu ya untuk mencoba lagi hal-hal baru terkait dengan seluruh part dari Salak sendiri, Mas Toro. Ya, jadi ya memang gitu sih. Yang kira apa sih? Jadi memang banyak request-request dari customer yang main ke tempat kami atau dari kampus-kampus, terutama kampus-kampus itu kan ada badan risetnya. Kami juga Ya, dibantu sama kampus ya salah satu kampus lah di Jogja yang memang fokus untuk pengolahan makanan kayak gitu. Jadi kami dapat insight macam-macam sih dari situ. Termasuk ini juga baru belajar bikin cuka dari salak ya, cuka salak gitu. Nah, itu oke. request dari salah satu customer datang ke kami gitu kan. Terus Mas ada nggak cuka salak gitu kan. Cuka salak buat apa gitu kan. Buat apa Kak gitu kan katanya gitu. Buat itu buat dressing gitu kan. Dressing apa Hmm. namanya? Salak, Salad ya. Iya, oke. dressing salad sayur gitu. Bisa Ya, Bu. Iya, biasanya kami tuh pakai cuka apel gitu. Bagus nih kayaknya gitu kan. Makanya terus ini ya. saya baru coba-coba riset untuk bikin itu sih gitu kan. Ini lebih ke ya apa yang diminta customer kita coba penuhi termasuk yang sebelumnya sirup itu juga kami bisa bikin sirup ya karena ada permintaan dari customer kita nggak bikin sirup kayak gitu kan terus nanti mau ambil banyak gitu awal-awal akhirnya ya kita tertarik lah untuk produksi itu meskipun juga masih skala kecil waktu itu dan terus sekarang sudah formulanya sudah pas sekarang sudah dipasarkan juga gitu Mbak itu sih kalau yang sudah berhasil itu tadi. Nah, itu. Yang menteri Oke. Yes, jadi memang karena ya kota pelajar juga ya Yogyakarta ya, mungkin banyak mahasiswa juga yang akhirnya meneliti dan lain sebagainya. Jadi Mas Toro juga ya. terbuka ya akan kolaborasi-kolaborasi bersama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan pastinya jenis-jenis ataupun lini bisnis lain dari Salak sendiri. Nanti kita akan bahas juga terkait dengan dunia digital yang saat ini sekarang kayaknya semua pebisnis harus banget masuk ke digital gitu ya Mas Toro. Apakah Mas Toro juga selaku pelaku bisnis gitu ya, masuk juga, terjun juga, dan menggunakan kesempatan ataupun peluang gitu ya untuk viral lah, untuk mendapatkan hati customer. Setelah yang satu ini Mas Toro, kita akan break sejenak, jadi jangan kemana-mana, semua listeners. Satu sesi terakhir dalam Smart Enterprise akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO,
direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Oke, Small Listeners, kita masuk ke sesi terakhir ya. Nggak kerasa ngobrol-ngobrol kita tersisa sekitar 10-15 menit lagi bersama dengan Mas Toro. Cuma memang seperti apa ya, buah ini yang dimanfaatkan Mas Toro sedemikian rupa gitu ya. Perbincangan ini juga kayaknya nggak terasa lama gitu ya. Cepat banget berlalu. Cuman masih banyak hal yang menarik kita bahas. Kalau tadi Mas Toro cerita terkait dengan sisi bisnis, bagaimana pengolahan buah salak sendiri. Cuman yang Audrey tangkap ini menarik juga gitu kalau misalnya bisa menjadi eduwisata gitu ya. Karena proses dari perkebunan terus akhirnya ke proses pembuatan dan menghasilkan produk kayaknya menarik nih Mas. Kepikirankah untuk berbisnis ke arah eduwisatanya Mas? Ya, Mbak Audrey. Jadi memang ya karena Zala Food tadi itu sociopreneur, terus juga ada hubungannya dengan edukasi juga gitu. Jadi banyak permintaan untuk instansi terkait, termasuk kayak sekolah-sekolah kayak gitu tuh pengen belajar ngembangin olahan salak itu. Kebetulan kan mungkin di tempat asalnya juga ada salak juga, mungkin dari luar Pulau Jawa itu juga ada salak juga gitu. Cuman mereka juga kebingungan juga mungkin untuk mengembangkan jadi olahan gitu. Nah, banyak yang request untuk ya pelatihan lah, modelnya pelatihan, terus ya pertama kali untuk mengelola kebun salaknya itu dengan baik seperti apa gitu kan. Terus cara penyerbukannya, terus cara pemanenannya, cara untuk mengatur jarak antar pohon salaknya itu seperti apa. Baik, pasca panen gitu. Pasca panen bisa diolah jadi apa sih selain bentuk buahnya fresh fruit gitu kan. Nah, mereka tuh banyak yang request untuk belajar itu. Betul, kami juga beberapa kali melayani, tapi masih belum fokus ya Mbak, karena ya keterbatasan kami tempat produksinya juga kalau dari kota Jogja itu kan lumayan jauh ya, utara sampai ke lereng Tati, bener ke lereng Tati itu, dan dusun paling atas gitu. Kalau tempat produksi gitu. Nah itu mungkin banyak banyak kesulitan juga. Makanya kami juga sekarang baru mempersiapkan tempat untuk edu wisata lah gitu. Edu wisata Zala Food itu ya di dekat-dekat ya, maksudnya nggak jauh dari kota gitu loh Mbak. Nah ini baru kita proses pengembangan ke situ. Cuma memang ya setahun 2 tahun lagi sih gitu kan. Karena itu juga perlu resource yang gede banget kan. Perlu kebun juga yang kita siapkan dulu, yang jadi percontohan. Terus kita bikin balai juga untuk produksi yang agak gede biar nanti tamu-tamu juga bisa masuk. Ya harapannya sih nanti bisa kayak ya di mana ya, kalau di sekitar sini itu ada kayak Cimory gitu kan. Dia belajar farm gitu. Belajar memerah susu sapi dan seterusnya, hampir sama sih. Ini belajar panen, belajar menyerbu
bikin salak sampai nanti mengolah buah salaknya itu jadi olahan makanan kayak gitu. Itu ya salah satu lah apa karena basic orang tua saya itu guru ya kan saya juga ya Ya, ya sini kan suka bercerita. suka betul, akan menjadi itu. menarik juga ya ketika eduwisata ini bisa berjalan karena mungkin banyak masyarakat Indonesia dan bahkan juga Audrey kayaknya eh, nggak terlalu familiar lah ya dengan pohon salak karena mungkin juga apa ya lokasi-lokasi perkebunan salak ini juga cukup terbatas ya di Indonesia ya. Jadi ini akan sangat menjadi apa ya satu eduwisata yang menarik kalau misalnya memang bisa difokuskan. Semoga nanti terrealisasi ya Mas Toro ya. Nggak sabar jadi kita main ke sana ke lereng Merapi. Nah, kita juga apa ya melihat situasi dan kondisi bisnis sekarang juga kayaknya nggak bisa lepas dari dunia digital nih, Mas Toro ya. Semuanya lari ke sosial media, semua lari ke marketplace dan lain sebagainya. Terlebih tadi Mas Toro juga katakan karena backgroundnya IT juga gitu ya, terus juga dulu sempat langsung membuat websitenya dan lain sebagainya. Mas Toro masih meyakinikah ada kolam yang menarik juga nih di dunia digital terkait dengan promo penjualan dari Zalak sendiri? Silakan Mas Toro. Ya, baik. Ini kalau kita lihat tentang digital marketing, memang itu sebagai apa ya kayak shortcut aja Mbak ya. Shortcut untuk Mhm. marketing gitu kan. Karena kalau kita tuh fokus ke pasar lokal, terus ke wisata kayak gitu kan, jadi kan skupnya kan kecil banget ya. Maksudnya Ya, cuman cukup orang-orang yang datang ke sini wisatawan kan. Dengan digital ya, kita bisa menjangkau minimal nasional gitu ya. Nah sekarang kan karena memang sudah banyak platform sudah disediakan, itu kan kayak marketplace, sosial media yang kita bisa gunakan secara gratis ya kan. Bahkan untuk apa ya, untuk kita bikin konten pun juga sudah sangat dimudahkan gitu kan. Beberapa tahun yang lalu saya bikin bikin ide kreatif untuk konten tuh walah susahnya minta ampun Mbak, itu harus benar-benar ya. mikir gitu kan. Harus ke Aha. gua dulu. Nah, sekarang tinggal buka, ya itulah ada aplikasi nama ChatGPT, tinggal buka Yes. langsung ngechat pengen bikin ide konten selama 30 hari udah jadi gitu semuanya Wah, itu. betul. Nggak bisa bikin videonya juga kayak gitu. Nah, kenapa kok sekarang digital itu menarik karena sangat luas gitu kan scope marketnya gitu kan. Jadi tinggal kita kreatif kreatif aja, tinggal apa, melek melek digital, tinggal kita jalanin yang sekarang ya tinggal kita pakai apa namanya tinggal udah ada tinggal kita pakai aja gitu, tinggal manfaatin dengan baik. Karena kan orang itu kan udah apa ya kebingungan dulu ya, kadang merasa gaptek belum dicoba udah merasa gaptek kayak gitu. Nah itu banyak itu terutama mitra-mitra kami, mitra-mitra olahan salak kami yang dia punya merek juga gitu kan. Cuman ya masih sederhana banget, masih dititip-titipin ke toko oleh-oleh kayak gitu. Padahal itu kan juga wah ya, maksudnya dengan kongsiasi itu kan nggak mudah kan, modal Ya. modal berhenti kan. Ya kan kita arahin untuk ya setiap kali produksi coba konten Bu live TikTok gitu misal gitu kan. Nanti sekalian nanti dibuka keranjangnya gitu kan. Nah, dengan seperti itu ya kita arahin yang mau ya alhamdulillah bisa jalan, tapi yang nggak mau ya ya udah itu kan pilihan gitu Mbak. Nah, digital itu penting banget sih kalau sekarang gitu kan. Yes. Gitu. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman juga mau lihat produk-produk langsungnya Zalak gitu ya dari dunia digital karena mungkin udah jauh banget Mas mau ke lereng Merapi gitu ya, terus belum ada kesempatan untuk liburan main langsung, bisa lihatnya kemana nih Mas? Mungkin boleh diinformasikan? Ya, kalau untuk lihat produk-produk dari Zalafood Indonesia bisa masuk ke web kami zalafood.id, zalafood.id, atau di sosial media kami juga zalafood.id juga @zalafood.id. Itu Instagram, TikToknya juga sama zalafood.id. Kalau di marketplace rumah Zalafood, rumah olahan salak atau Zalafood Indonesia official gitu. Itu Mbak Audrey kalau pengen Oke. borong diborong gitu Yes, kan boleh. siapa tahu penasaran kan olahan minuman dari biji salak tuh gimana sih rasanya gitu ya. Boleh nanti di check out gitu ya ataupun dicobain. Cuman yang pasti ini bisa menjadi apa ya bisnis yang baik karena juga memikirkan masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi sekitar. Begitu juga kalau tadi kita dengar ceritanya seluruh biji-biji salak kulit-kulitnya juga semua dimanfaatkan gitu ya Mas ya. Tak tersisa bahkan limbahnya juga sudah difikirkan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Terus ke depannya apalagi nih Mas yang menjadi harapan, cita-cita ataupun visi misi baru nih sebagai sociopreneur di ranah salak sendiri. Silakan.
Mas Toro? Ya, jadi salah satu cita-cita Jalak atau goals Jalak Indonesia yang masih belum tercapai itu membawa olahan salak itu ke internasional, Pak. Maksudnya ke Internasional, oke. ekspor. Kalau untuk satu dua bungkus stok udah bisa, tapi yang dia masuk ekspor itu kan dalam skala besar ya, masa kirim dalam bentuk kontainer ke negara tertentu, tujuan tertentu gitu. Soalnya kami juga mitra-mitra kami sekarang di kelompok di klaster olahan salak di Serumbung Magelang Jawa Tengah baru diikut TI Trade Oke, Expo Expo Indonesia. Ya, TI BSD ya. Itu ya. ada apa ya perwakilan dari kami yang ke situ. Itu kemarin juga saya diminta ikut tapi kayaknya nggak bisa ini nggak bisa berangkat Oke. dengan teman lain di situ. Itu fokusnya untuk ke ke klaster olahan salak dan buah salaknya sendiri. Kalau buahnya sih alhamdulillah sudah ekspor. Untuk yang belum itu untuk olahan salaknya yang kayak keripik, manisan itu masih belum. Nah, siapa tahu nanti kayak cuka gitu nanti bisa kami ekspor gitu kan. Oh, Yang kira-kira yes. potensial gitu Betul, loh. betul, betul. Oke, jadi harapannya besar sekali ya untuk bisa menembus market internasional dan kita doakan bersama karena salak ini juga menjadi salah satu buah yang cukup langka ya dan kalau nggak salah hanya di Indonesia saja atau di beberapa negara saja ya Mas ya. Endemik Indonesia juga, apalagi yang lumut ini pasti ini hanya ditemukan di sekitaran lereng Merapi saja dan semoga bisa menjadi ya tadi ya ciri khas ataupun oleh-oleh juga nih dari daerah sekitar Merapi dan kita harapkan juga small listeners yang mungkin juga tertarik gitu ya melihat proses bisnis ataupun juga mau berkunjung juga silakan ya. Nanti bisa juga mungkin DM di Instagram ya Mas ya untuk cari tahu lagi lebih lanjut bagaimana sih gambaran bisnisnya dari perkebunan ke pabrik sampai dengan menjadi sebuah produk yang menarik. So, terima kasih Mas Toro sharingnya malam hari ini. Kita doakan semoga apa ya bisnisnya bisa terus menjadi manfaat untuk banyak orang dan salam untuk teman-teman dan juga mungkin para pegiat perkebunan salak di sekitar Merapi gitu ya Mas Toro ya. Dan kita tunggu next time semoga bisa hadir juga di Smart FM Jakarta kalau mampir silakan kontak-kontak kami. Dan waktunya juga soal listeners terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dan juga menyimak perbincangan malam hari ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bisnis untuk Anda yang sedang bingung mau bisnis apa ataupun mungkin sedang mengembangkan bisnis Anda. Kami pamit sampai jumpa dan sampai ketemu minggu depan. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai jumpa.